Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Bapak, saudara-saudara yang saya hormati, sore ini kita mengadakan ulasan yang ke-15 dengan topik berkurangnya jatah APBN untuk daerah. Yang maksud dengan jatah APBN adalah transfer ke daerah dan dana desa dalam kelompok belanja APBN. Nah, belanja APBN itu terdiri dari dua kelompok besar. Yang satu belanja pemerintah pusat, yang satu tertransfer ke daerah dan dana desa. Nah, kalau kita lihat di slide kedua dulu toh, itu tampak bahwa nilai dari transfer ke daerah dan dana desa itu memang mengalami peningkatan di era reformasi. Karena ada semangat, salah satu semangat reformasi adalah membuat daerah itu lebih bisa memutuskan kebijakannya sendiri, memilih apa-apa yang menjadi prioritas, dan sebagian besarnya juga diharapkan merupakan aspirasi dari rakyat setempat. Karena itu beriringan dengan soal desentralisasi politik, demokratisasi, kemudian hal-hal lain yang membuat daerah bisa mengambil banyak keputusan, itu dimasukkan pula urusan bagaimana daerah memiliki jatah dari dana pusat yang dia terimanya. Nah, jadi ini berurutan ya. Nah, dari sisi pemerintah pusat di APBN itu sifatnya adalah belanja, ya kan, pengeluaran. Nah, sementara dari sisi daerah dia sifatnya adalah pendapatan atau penerimaan. Nah, hal itu berlangsung cukup lancar ya awalnya, meski peraturannya juga cukup lama baru bisa satu persatu diundang-undangkan, apalagi dalam bentuk peraturan pemerintah, kemudian peraturan Menteri Keuangan atau peraturan di dalam negeri itu cukup memakan waktu ya, karena urusan uang itu tidak sekedar keinginan, tetapi harus disertai dengan administrasi dan sebagainya. Tapi faktanya setidak-tidaknya itu arus uang dari pusat ke daerah itu mengalir cukup lancar dan dalam bentuk bertambah ya dibandingkan era-era sebelumnya. Namun sejak tahun 2003, 2004 dan seterusnya itu laju penambahan ke daerah itu melandai. Nah, kalau di slide 2, belum geser juga atau slide 2. Slide 2 itu tampak bahwa namanya persentase kenaikannya itu berfluktuasi, tetapi dengan kecenderungan sedikit menurun. Nah, penurunan itu paling tampak adalah pada 3 tahun terakhir ini. Padahal sebelumnya pemerintahan Presiden Joko di era pertama itu secara political will dalam konteks pernyataan, narasi, itu berulang kali mengatakan akan meningkatkan bagian daerah lah ya, tidak hanya soal uang dan segalanya. Dan itu sempat dipenuhi dari 2015, 16, dan 17. Maaf, 2015, 16, 2 tahun lah. 2016 sudah menurun, meskipun lebih tinggi dari era-era sebelum Presiden Jokowi. 2017 itu turun, 2018 turun, maksudnya turun itu laju kenaikannya ya, nah, bukan nilainya. Nah, ketika pandemi itu tampak bahwa nilai transfer ke daerah itu turun ya. Bisa dianggap wajar karena beberapa tahun 2020 ya tampak turun. Itu karena pusat mungkin mengambil alih banyak hal terkait dengan koordinasi melakukan mitigasi pandemi maupun nanti dilanjutkan dengan pemulihan ekonomi, itu bisa dimaklumi. Namun pada saat tahun 2021 yang sudah kita lewati dari angka sementara, transfer ke daerah dan desa bergerak sedikit naik dibandingkan 2020, tapi masih lebih rendah dari 2019. Dan undang-undang APBN yang ditetapkan untuk 2022 yang sedang berjalan ini lebih rendah dari 2021, apalagi dari 2019. Jadi ini menarik ya, yang orange ini yang menunjukkan transfer dana desa ini secara nominal loh, itu mengalami penurunan di 3 tahun.
Nah, tentu saja di slide-slide sebelumnya tadi kita lihat itu kalau secara porsi, karena belanja itu terdiri dari belanja pemerintah pusat dan belanja pemerintah daerah, maka porsi belanja transfer ke daerah dan desa ini terus menurun. Dari sebelumnya sempat mencapai 38% di tahun 2016-17, 2016 38% itu era semangatnya pemerintahan Pak Jokowi untuk mendorong ke daerah. Nah, kalau dibandingkan dengan realisasi 2021 itu 28%. Jadi dari 38 ke 28 hanya dalam tempo 5 tahun. Turun ya, bukan naik. Tentu kita bisa setback ke belakang. Nanti teman-teman bisa mendapatkan slide-nya karena Pak Sabto kesulitan menggeser-geser. Itu kalau kita bandingkan misalnya tahun 2000, itu porsi dari porsi daerah itu baru 15%. Sudah ada semangat untuk mendorong ke daerah, tetapi piranti-piranti atau perangkat perundang-undangan, peraturan, dan apalagi sistem birokrasinya belum mendukung. Baru di tahun 2021, 2022 terus meningkat, mencapai kisaran rata-rata 30, 31, 32. Nah, lalu di 32 fluktuasi ya, di sekitar 32, turun 31, naik ke 33. Lalu Pak Jokowi mendorong pada tahun 2016 menjadi 34,5%, 2014, maaf 2015, lalu 2016 didorong menjadi 38%. Nah, tapi setelah itu kembali turun pelan-pelan, masih lebih tinggi dari porsi tahun-tahun sebelumnya. Nah, hanya setelah ada pandemi itu malah lebih rendah dari era-era tahun 2005 sampai dengan 2014. Jadi kembali ke tahun 2004-2003 ini porsinya, malah lebih rendah. Nah, begitu kira-kira ya. Apa yang dimaksud dengan transfer ke daerah? Nah, transfer ke daerah dan dana desa ini yaitu dua kelompok besar ya. Tadi belanja dua kelompok besar, pusat dan TKDD. TKDD dua kelompok besar, transfer ke daerah dan dana desa. Dana desa ini satu kelompok sendiri saja. Nah, transfer ke daerah itu terdiri dari tiga kelompok, tiga subkelompok ya, dana perimbangan, dana insentif daerah, dana otsus, dan dana keistimewaan. Tapi hati-hati ya, istilah-istilah ini mengalami selama era Presiden Jokowi mengalami beberapa kali perubahan. Jadi dana transfer umum itu istilah baru ya, dulu hanya dana alokasi umum. Sekarang dana transfer umum itu lebih luas dari dana alokasi umum. Di dalam dana transfer umum itu ada dana bagi hasil dan ada dana alokasi umum. Lalu di dana transfer khusus itu ada dana alokasi khusus fisik, lalu dana alokasi khusus non fisik. Nah, perubahan-perubahan istilah ini umumnya ketika ada item-item baru yang dianggap perlu disebut sebagai, dinarasikan sebagai satu kelompok, sehingga induk nama kelompok besarnya dirubah sedikit. Jadi kalau ada nanti hati-hati mempelajarinya, dana perimbangan ini memang mengalami beberapa perubahan istilah, tapi angka-angkanya bisa ditelusuri ya. Jadi ketika dia dipakai dengan istilah lama, dia bisa tetap dimasukkan, karena yang membuat perubahan itu ada istilah-istilah baru. Hal selain itu kita juga harus jeli melihat, sekalipun namanya banyak ya, dana perimbangan itu terdiri dari dua subkelompok, masing-masing terdiri dari dua lagi. Lalu kalau kita ke depan juga transfer ke daerah itu ada insentif daerah, ada otsus. Bagaimanapun tetap yang paling besar adalah dana perimbangan. Dana perimbangan itu mencakup sampai 90% dari transfer ke daerah. Bukan TKDD ya, TKDD kan tambah dana desa dari transfer ke daerah. Kalau kita lihat angkanya itu, misal TKDD keseluruhan di tahun 2022 yang sedang berjalan ini dialokasikan 769,61 triliun. Nah, yang transfer ke daerah 701,61, yang dana desa 68 triliun. Nah, dari 701,61 transfer ke daerah itu berupa dana perimbangan 672,9. Ya, kira-kira untuk mendapatkan gambaran besar presentasinya itu seperti itu. Nah, dari tahun ke tahun ya semacam itu porsinya. Nah, maka kita melihat rincian seperti ini, selain kita tadi mendapat gambaran sementara, ada penurunan nominal totalnya, lalu otomatis penurunan presentasi terhadap total belanja. Nah, di sisi lain pemerintah pusat belanjanya terus naik.
Nah, secara presentasi juga naik porsinya. Ya, boleh dong. Saya misalnya hanya berdasarkan data ini dahulu, ada kecenderungan sentralisasi anggaran kembali. Nah, berarti desentralisasi mengalami pelambatan atau bahkan pembalikan arah. Nah, dari sisi daerah, berarti penerimaan dia mungkin tidak sama masing-masing daerah. Tapi secara total di daerah tingkat 1 dan tingkat 2, penerimaan dari alokasi pusat itu stuck dan bahkan menurun dalam tahun-tahun ini. Ya, setidak-tidaknya mengalami penurunan di 3 tahun terakhir. Nah, tentu kasus per kasus nanti di beberapa daerah mungkin terasa sekali penurunannya, di beberapa daerah mungkin hanya soal pelandaian, mungkin beberapa daerah pun masih ada yang bisa naik. Untuk mengetahui itu kita coba telusuri dari masing-masing komponen transfer ke daerah ini. Nah, kita lihat di slide berikut, transfer ke daerah itu kan terdiri dari 3, tadi sudah saya katakan di depan, dana perimbangan, dana insentif daerah, dan dana otonomi khusus. Bagaimana perkembangannya dari tahun 2010? Nah, kalau kita lihat, itu dana perimbangan, bisa bergerak nggak Pak Sabto? Dana perimbangan itu mengalami peningkatan perlahan-lahan sampai dengan tahun 2019. Dana perimbangan yang terdiri dana transfer umum dan transfer khusus ya. Nah, pada tahun 2020 dia mengalami penurunan. Nah, 2021 yang sudah direalisasikan tadi sedikit naik. Nah, tapi kembali stagnan, kembali diturunkan pada tahun 2022. Nggak gerak ya, pasang biru itu dana perimbangan. Ya kan, kalau dilihat dana perimbangan tuh tampak kan bahwa memang ada kenaikan, cuma terus di tahun pandemi ini dia tampak turun. Sementara yang kecil-kecil itu garisnya nggak kelihatan ya, karena itu saya kasih angka tuh supaya tampak. Insentif daerah itu pada tahun 2020 sempat meningkat karena ini memang kebijakan terkait COVID ya, pandemi. Sedikit diturunkan di 2021 dan 2022 ini direncanakan kembali normal. Jadi insentif daerah itu semacam instrumen reward lah ya untuk mendorong. Ya tentu ini juga perlu kajian khusus ya, beberapa istilah APBN ini narasinya sih oke dan keren ya, tetapi nanti kan setannya di rincian. Insentif daerah ini apa benar atas dasar kinerja tertentu atau atas dasar pertimbangan tertentu? Nah, itu kan ya mungkin angka 13-18 triliun itu kalau dilihat dari keseluruhan APBN tampaknya tidak terlalu besar ya, tapi kalau Anda perhatikan itu diarahkan nanti kepada daerah-daerah terpilih atas konteks-konteks pertimbangan tertentu, itu besar pada level daerahnya. Maka ya perlu dianalisis ya. Sebenarnya, tapi saya untuk kajian kali ini tidak punya data ya, belum ya. Nah, salah satunya juga insentif daerah itu atas dasar apa saja, kan ada peraturan Menteri Keuangan yang dari waktu ke waktu tentang apa yang menjadi, dan ada kaitannya juga dengan Depdagri ya. Nah, sementara dana otonomi khusus dan DIY 2 ya, otonomi khusus untuk Papua, lalu Aceh, lalu Papua sejak 2002, Aceh sejak 2008, dan DIY 2013, itu lumayan besar ya. Pandemi tidak menurunkannya. Nah, tentu di sini bisa debatable kita ya. Baiklah kalau misalnya kayak Papua gitu ya, Papua dan Papua Barat, itu setelah dianalisis ya memang diperlukan dan memang harus masih diperlukan, tetapi tidak ada salahnya juga seberapa efektif otsus itu dipakai untuk apa saja oleh daerah, itu tetap perlu dilakukan evaluasi ya. Bisa jadi malah perlu ditambahi, yang namanya evaluasi kan harus dikurangi. Nah, berlaku juga untuk DIY, terlepas saya ini orang Jogja ya, KTP Jogja, ya saya kira benar apa tidak gitu loh, untuk ya nilainya hanya sekitar 1,5-2 triliun, tapi 2 triliun itu untuk daerah lain gede banget ya. Nah, lalu apakah di Jogja dipakai untuk keperluan-keperluan yang memadai gitu misalnya, kan nggak ada salahnya sebetulnya dianalisis. Nah, tapi fakta keuangannya ya seperti itu. Nah, mari kita cek lebih lanjut yang dana perimbangan di slide berikut. Nah, dana perimbangan ini tadi kan sudah dikatakan terdiri dana transfer umum dan dana transfer khusus. Nah, dari transfer umum itu kan ada yang
bagi hasil. Jadi saya ulangi ya, dana transfer umum itu perimbangan itu kan ada dana transfer umum, lalu ada dana transfer khusus. Nah, di antara dana transfer umum itu ada dana bagi hasil. Nah, apa dana bagi hasil? Nah, ini saya masih pakai undang-undang yang lama ya, undang-undang sebelum undang-undang yang baru tahun 2022 ini, tetapi beberapa istilah masih sama. Nanti ada aturan-aturan teknis yang berbeda. Itu dana bagi hasil ini kan dana dari APBN yang dialokasikan kepada daerah, ya istilahnya untuk mendanai kebutuhan daerah. Ini istilah teknis ya, yang penting dana dikirim ke daerah lah dalam rangka desentralisasi. Nah, ada dua patokannya kalau dana bagi hasil. Dana bagi hasil atas dasar perolehan pajak dan dana bagi hasil atas dasar penerimaan sumber daya alam. Jadi daerah-daerah penghasil itu dapat bagian kurang lebih begitu. Nah, sedangkan pajak kan tercatat itu wajib pajaknya. Nah, ada porsi daerah terhadap hasil pajak yang diterima pusat, karena pajak pusat kan pajak penghasilan itu kan. Nah, DBH pajak itu yang dibagi itu, nah di situ kelihatan itu dana PPh pasal 21, pasal 25. Jadi dana pajak penghasilan pegawai juga, nah itu ada bagian daerahnya. Jadi di mana dia di daerah mana. Kalau dana PBB yang dimaksud bukan PBB rumah ya, ini PBB yang terkait dengan perkebunan, pertambangan, kehutanan. Jadi di PBB 3 lah ya, kalau daerah itu kan namanya PBB P2. Nah, lalu juga ada cukai hasil tembakau. Nah, jadi tidak hanya pajak penghasilannya, ada cukai yang daerah pemberi masukan cukai rokok misalnya yang besar itu dapat, cukai hasil tembakau itu dapat bagian. Kira-kira itu pajak. Kalau sumber daya alam ya dana bagi hasil dapat dari kehutanan, mineral batu bara, minyak bumi, panas bumi, perikanan. Nah, kira-kira begitu ya. Nah, dulu cara ngaturnya ada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, lalu ada PP-nya. Nah, ini direvisi ya oleh Undang-Undang hubungan keuangan yang baru itu. Saya malah lupa nama karena baru istilahnya Undang-Undang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, HKPD ya. Tapi HKPD sendiri teknis-teknisnya belum selesai nih Mas ini. Sudah diundang-undangkan tapi teknisnya belum selesai. Nah, itu bagi hasil. Nah, bagaimana dengan perkembangan bagi hasil? Nah, di slide berikut kita lihat dana bagi hasil yang diterima oleh daerah. Jadi dari sisi pusat dia dibayarkan ya ke mana, ke daerah. Dana bagi hasil itu transfernya nilai tahun 2021 itu 117. Ini naik ya, 117 dibandingkan 2020 93,9. Nah, tetapi di tahun 2022 paling kanan belum lihatnya. Jadi ini hasilnya triliun. Dana bagi hasil tahun 2022 itu direncanakan 105,3 triliun. Tapi 2021 yang sudah kemarin berlangsung itu mencapai 117,2 triliun. Mungkin beberapa saudara-saudara berpikir, wah ini mungkin karena kenaikan harga komoditas ya toh. Nah, harga komoditas pertambangan migas dan sebagainya, maka naiknya sepesat itu. Tidak juga ternyata. Tidak karena itu. Ya memang itu ada faktor. Nah, faktor kenapa dari 93,9 naik ke 117 itu ternyata karena ada kurang bayar. Jadi pemerintah ini kalau dana bagi hasil ini kadang ada di carry over, diseret. Jadi tidak sepenuhnya sudah dibayarkan kepada daerah, ada yang daerah masih diutang oleh pemerintah pusat. Nah, di 2021 ini cenderung dilunasi semua kekurangan-kekurangan yang sampai tahun 2020. Jadi yang 2019 bahkan masih ada yang belum lunas. Karena itu ada senilai kira-kira 21 triliun. Maka kalau Anda kurangi 117 kurang 21, itu kan cuma sekitar 90. Berapa itu? 90-an saja, 99 saja. Jadi 98, 97. Jadi bukan berarti 117 di 2021 itu karena ada pelonjakan jatah, tetapi karena yang sebelum-sebelumnya terseret ke sini. Oleh karenanya di tahun 2022 dana bagi hasilnya direncanakan turun kembali.
terlepas di data 117 2021 itu sudah ada faktor kenaikan harga komoditas, tapi tidak seberapa kan. Kalau sekian-sekian paling tambahnya 1-2 triliun, 3 triliun. Nah, saya sederhanakan kalau Anda lihat garis biru dari tahun 2010, dana bagi hasil ini ya segitu-segitu saja, bukan segitu saja itu kecil ya. Maksudnya daerah ya dapatnya di kisaran 90 sampai 100 kalau harga pas pada saat-saat tertentu harga dan produksi komoditas turun, ya itu turun ditambah dengan ekonomi yang lesu. Ekonomi yang lesu berarti kan pajak ada, bagi pajak mungkin sedikit kurang atau stuck. Nah, maka kalau dilihat ini ya memang alokasi ke daerah ya tidak mengalami peningkatan kecuali 2021 ya, yang karena dapat rapelan lah ya dari sisa-sisa yang belum dibayar dari beberapa tahun terakhir. Itu dana bagi hasil. Bagaimana dengan perinciannya? Dana bagi hasil ini kan terdiri dari dua, dana SDA dan pajak. Nah, tetapi saya menyarankan angka saya ini perlu diperiksa ulang ya, karena itulah salah satu kritik kita pembelajar ini, angka-angka tidak user friendly, tidak ditampilkan secara utuh dalam beberapa tahun di webnya Kementerian Keuangan kah, pemerintah pusat kah. Nah, sehingga kita harus mengambil dari satu-satu kadang dari beberapa dokumen. Nah, ini saya coba susun, mungkin ada yang nggak presisi, tapi untuk yang tahun 2022 itu fix, itu sudah saya baca di nota keuangan. Jadi kalau di tabelnya nggak ada di BHSD dan di BH Pajak, Anda harus baca di nota keuangannya, sehingga bisa terbaca di situ bahwa sumber daya alam itu rencananya di 2022 ini yang akan diberi ke daerah bagi hasil daerah itu 43,3 triliun, sementara pajak 53,9. Yang pajak yang orange ya, yang SDA itu yang biru. Ini menarik ya, bahwa beberapa tahun yang SDA ini lebih besar. Nah, mungkin kita tidak tahu nih di 2021 ketika harga komoditas juga naik, tapi mungkin harga komoditasnya naik, pada satu sisi, di sisi lain produksi komoditas kita juga tidak banyak meningkat. Bahkan untuk lifting minyak, gas itu kan mengalami stagnasi bahkan penurunan di beberapa tahun terakhir. Dengan sendirinya bagi hasil yang pertama dulu, bukan bagi hasil, pertama dulu yang diterima oleh pemerintah pusat sebagai penerimaan SDA. Jadi kan dari penerimaan SDA itu ada bagian ke daerah. Dari penerimaan pajak, nah pajak tertentu tadi ya, tidak seluruh pajak, perpajakan, jadi beberapa pajak penghasilan, kemudian PBB yang PBB P3, bukan PBB P2 ya, lalu cukai hasil tembakau, nah itu ada bagian daerah. Itu kalau kita lihat berarti faktor yang berpengaruh adalah pada penerimaan pusat itu, lalu ada bagian daerah. Nah, pusat sendiri kita sudah pernah mengkaji ya, betapa bagaimana fluktuasinya. Nah, bagaimana dengan pembagian antar provinsinya? Sebenarnya juga kita harus lihat ya lebih rinci, tapi saya kebetulan ini baru dapat gambarnya saja dari nota keuangan di slide berikut. Nah, kalau kita lihat, kalau DBH ya nampaknya mencerminkan daerah penghasil kan. Kalau kita lihat yang paling kanan, ini masih outlook ya, yang biru belum realisasi, tapi untuk dana bagi hasil antara outlook beda dengan komponen lain di APBN 2021, komponen lain itu mengalami banyak perubahan besar ya antara outlook dengan realisasi. Kalau yang SDA ini nampaknya tidak banyak. Nah, itu Anda lihat daerah penghasil Kalimantan Timur, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Riau, Papua, Jawa Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tenggara. Nah, lalu ada Papua Barat di tengah-tengah itu. Nah, ini lebih banyak jauh dibandingkan daerah-daerah yang nyaris nggak kelihatan untuk sumber daya alam. Besarannya lihat di kiri. Jadi Kalimantan Timur itu ya mencapai 6-7 triliun dapatnya sudah. Nah, itu nanti terbagi lagi di kabupaten kota ya, ada jatah-jatahnya lagi dari APBD provinsi. Nah, kita lihat bagaimana dengan pajak. Nah, kalau pajak itu berdasarkan kebanyakan, itu kan tadi kita sudah lihat tadi pajak tadi salah satunya adalah pajak penghasilan ya, termasuk pajak penghasilan pribadi.
Nah, lalu juga ada cukai rokok yang signifikan kan. Nah, nampaknya yang paling besar jadinya DKI Jakarta. Antara lain karena kantor pusat banyak korporasi itu Jakarta. Jadi kalau sebuah perusahaan besar itu beberapa pajak penghasilannya kan tercatat di Jakarta, perkara dia punya pertambangannya di Kalimantan Timur atau di Kalimantan Selatan, misalnya dia batu bara, atau dia kehutanan di mana di Papua, tetap aja hitungan dana bagi hasil pajaknya berdasarkan penerima lokus pembayaran pajaknya, maka Jakarta jadi dapat bagi hasil pajak yang cukup besar. Tapi tadi kalau kita lihat di slide sebelumnya, Jakarta bukan daerah penghasil, nggak dapat bagi hasil SDA. Nah, total bagi hasil DKI ini itu cukup gede ya, coba Anda lihat itu. Dari pajak aja dia dapatnya sekitar 13 triliun di 2021 ini. Banyak. Sementara daerah-daerah kecil, daerah provinsi-provinsi yang tidak banyak penerimaan pajaknya ya mendapatkan kecil. Itu pajak ya. Nah, lalu kita tadi sudah menangkap di depan bahwa dana perimbangan kan, saya ulangi sekali lagi biar nggak kehilangan konteks, itu dana perimbangan kan terdiri dari transfer umum dengan transfer khusus. Nah, di transfer umum itu nilainya 60%-an ya, 481 dari total, lebih malah 60-an% dari dana perimbangan. Nah, di antaranya 483 itu yang 105, berarti kurang lebih 22%-nya itu adalah bagi hasil. Nah, yang terbesar justru adalah alokasi umum. Dengan cara ini sebetulnya tetap saja jenis anggaran keuangan kita itu tetap sentralisasi. Jadi tetap pemerintah pusat kan yang menerima dulu seluruhnya, kemudian membagi dengan perhitungan-perhitungan tertentu. Nah, kalau tadi yang bagi hasil pajak dengan bagi hasil sumber daya alam atas dasar perhitungan itu. Nah, itu kurang lebih 22% dari dana alokasi dari transfer umum. Yang paling besar justru adalah dana alokasi umum ya. Dana alokasi umum ini tidak seperti bagi hasil. Jadi dia lebih banyak pertimbangannya, itu lebih luas. Nah, misalnya alasan yang utama adalah agar mengurangi pemerataan. Nah, tetapi kalau secara teknis, jadi nanti terkait dengan jumlah penduduk miskin, luas wilayah, kira-kira kebutuhannya itu loh, kebutuhannya belanjanya daerah itu, kebutuhannya itu besar, seberapa besar. Nah, lalu tadi ada kaitan biar dia besar seperti Jakarta penduduknya banyak, tetapi dia sudah dapat bagi hasil pajak yang besar kan, sehingga itu dari sisi alokasi umum akan sangat mengurangi. Karena nanti ada konsep cara menghitungnya. Nah, kemarin di undang-undang yang kemarin masih pakai istilah PDN ya, pendapatan daerah neto. Tapi nanti teknis lah, di undang-undang baru juga dirubah. Yang penting kita dapat gambaran dulu nih bahwa jatah ke daerah itu secara filosofisnya pertama dia terkait dengan dia penghasil, baik itu sumber daya alam ataukah pajak. Itu ya. Yang kedua lalu berdasarkan kebutuhannya yang diperkirakan dari jumlah penduduknya, luas wilayahnya, layanan umumnya, ketertinggalan atau dia sudah maju, semacam itu. Nah, di sini memang ada rumus-rumus, tetapi bagaimanapun juga rumus-rumus itu sedikit-sedikit kadang bergeser. Ada pengaruhnya juga, banyak pusatnya juga yang menentukan. Nah, ada istilah-istilah teknis yang silahkan Anda lihat di slide itu. Ada istilah celah fiskal, kapasitas fiskal daerah, semacam itulah. Tapi saya sederhanakan dengan cara tadi. Nah, bagaimana kemudian hasilnya dana alokasi umum dengan cara menghitung begitu di total seluruh provinsi dan seluruh kabupaten kota, maka pusat melakukan alokasi atas dasar itu. Dan gambar berikut menunjukkan pada tahun 2022 itu dialokasikan 378 triliun. Sama dengan tahun 2021 realisasi, lebih rendah dari 2020, jauh lebih rendah dari 2019. Nah, di sini kunci uraian kita hari ini semua ya.
bahwa kalau soal bagi hasil pajak, bagi hasil sumber daya alam, sekalipun ada sedikit-sedikit perbaikan rumus, ya bagaimanapun tidak bisa dihindari, mereka harus dapat. Nah, sekarang bagaimana daerah-daerah yang tidak penghasilannya tidak memiliki sumber daya alam, kemudian pajaknya juga ya segitu saja, kemudian masih tertinggal. Sementara ini kan NKRI, bukan, ya kan disitulah fungsinya, mestinya APBN bisa membackup mereka. Nah, itu keputusannya semacam apa. Nah, yang utama, salah satu yang paling utama untuk itu adalah namanya dana alokasi umum. Ya, yang tadi pertimbangannya kalau disederhanakan ya dia itu butuhnya berapa, butuh itu otomatis terkait dengan jumlah rakyatnya, luas wilayahnya, tingkat kemiskinannya, dan berbagai permasalahannya. Nah, kalau ibaratnya kita rumah tangga itu ya ini anak ini kebutuhannya berapa, dikurangi dengan dia menghasilkannya bagaimana, menghasilkan bukan menghasilkannya. Yang tadi dana bagi hasil pajak dengan sumber daya ini sudah dapat berapa dia. Nah, dihitung di masing-masing daerah. Dan disinilah setan rincian ada juga ya, saya tidak bisa mengatakan, tetapi sudah berulang kali kasus-kasus terjadi. Ya, kenapa satu daerah dapat sekian, yang daerah lain sekian, padahal berdasarkan hitung-hitungan kayaknya harusnya sama atau lebih besar bahkan. Nah, tetapi sejauh ini kalau buat BPK ya tinggal melihat kalau dia sesuai dengan rumus segala macam sudah diterima ya oke. Nah, di total dana alokasi umum 3 tahun terakhir itu seperti itu. Maka kita bisa mengatakan dong bahwa pemerintah pusat mengurangi bagiannya yang terkait dengan ini, terkait dengan alokasi umum ini, dan inilah napas dari desentralisasi sebenarnya. Kalau terlepas dari bagi hasil pajak dan itu juga iya ya ini kan. Nah, kita tidak tahu arah ke depan bagaimana dengan undang-undang yang baru. Itu alokasi. Nah, bagaimana dengan rincian provinsinya? Nah, Anda lihat di slide berikut. Ya. Jawa Timur yang paling banyak dapat, Jawa Tengah ya, karena ini kalau sederhananya tentu ada rumus yang luas ya di AU. Tapi kalau saya boleh katakan yang cukup banyak berpengaruh itu ya jadinya jumlah penduduk. Nah, itu loh. Maka Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat. Nah, DKI banyak, tetapi karena dia sudah banyak hasil jadi hampir paling kiri kan, hampir nggak dapat lagi di AU-nya. Nah, Sumatera itu kan Papua penduduknya sedikit. Nah, tapi kan dia persoalannya banyak tuh. Nah, dihitung yang satu persoalan selain jumlah penduduk banyak, yang kedua dia bagi hasilnya ternyata tidak cukup juga gitu, sehingga tetap dapat banyak itu dana alokasi umum Papua. Nah, silakan Anda lihat seperti itu. Disinilah juga rincian setannya di rincian. Apakah aturan-aturan rumus dan sebagainya itu sudah mengikuti asas keadilan, apakah tidak soal bargaining masing-masing provinsi saja di pusat dan seterusnya, banyak cerita. Apa dasar filosofisnya? Nah, di undang-undang yang baru, undang-undang tadi apa HKPD ya, HKPD itu saya baca rincian sosialisasinya, ada beberapa yang secara paradigmatis ingin diubah, tapi saya belum bisa beri komen karena undang-undangnya belum saya baca ya. Kalau paparannya sudah. Nah, itu terkait dengan alokasi umum. Lalu bagaimana dengan dana transfer khusus? Ini Anda mungkin kawan-kawan pemirsa ini harus sedikit sekali tetap mengulang-ulang dari atas ya. Jadi transfer ke daerah dan dana desa, lalu saya ulangi mudah-mudahan nggak bosan ya supaya kita dapat sense-nya. Transfer ke daerah terdiri dana perimbangan, dana insentif daerah, lalu dana otsus. Nah, di dana perimbangan ada dana transfer umum dan dana transfer khusus. Di dana transfer umum yang tadi kita panjang lebar bicarakan karena memang porsinya paling gede, itu dana bagi hasil dan dana alokasi umum. Nah, yang berikut kita bicara dana transfer khusus. Dulu disebut dana alokasi khusus. Nah, itu bagian dari dana perimbangan. Ya kan? Dana alokasi khusus adalah ya sebetulnya kalau saya pakai itu bahasa definitifnya Anda bisa dapat di situ daerah tertentu dengan tujuan mendanai kegiatan khusus fisik yang urusan daerah tapi sesuai prioritas nasional. Kalau saya sederhanakan adalah sebetulnya pusat di luar soal di AU, di luar soal bagi hasil, bisa lagi memberi suatu daerah, provinsi maupun kabupaten kota ya untuk kegiatan tertentu.
Nah, dianggap yang kegiatan tertentu itu sesuai prioritas nasional. Boleh-boleh juga kalau orang yang misalnya mengkritiknya tanpa angka ya, ya itu kan berarti kan suka-suka pusat saja daerah A, B, C, D mana yang mau dikasih. Tetapi ketika dikasih tentu harus ada alasannya ya. Nah, di sini juga kembali setan bisa dirincian, ya, kenapa DAK yang dapat sana? Dengan ini hak pusat. Saya ulangi ya, kalau tadi dia dapat karena bagi hasil, dana bagi hasil yang merupakan bagian dari transfer umum, itu kan karena daerahnya penghasil. Lalu ketika dana bagi hasil pajak sebagai bagian dari transfer umum juga, itu karena memang dia menghasilkan pajak di sana, maka ada bagian dia. Nah, lalu yang transfer khusus ini, baik yang bersifat fisik maupun yang non-fisik, itu keputusan pusat, alasan pusat, dia diberikan kepada daerah tertentu dengan untuk mendanai kegiatan khusus tertentu yang sudah masuk urusan daerah, tapi sesuai prioritas nasional, gitu loh anunya, argumennya. Boleh dong saya kalau sedikit nyinyir ya, nyinyir ini maksudnya dengan maksud untuk kita bisa kritis. Ya berarti ini lebih ditentukan pusat lah ya, mau dalam mekanisme memang ada daerah-daerah mengajukan proposal, usulan, tapi bisa saja juga dibaca ini lobby kan berarti kurang lebih begitu. Nah, mana kita lihat selama ini ketika pemerintah pusat, misalnya pemerintahan Jokowi di era pertama itu mengedepankan soal apa itu pembangunan infrastruktur, salah satunya melalui ini meskipun tidak terlalu besar tapi cukup mendukung ketika satu daerah yang memang akan kelewatan jalan atau dia akan membangun daerah ekonomi kawasan khusus atau dia ada bandara, bisa saja dia dapat alokasi transfer khusus seperti ini yang fisik. Nah, ya, tapi mari kita lihat bagaimana rincian sederhananya dari alokasi khusus fisik dan non fisik ini di slide berikut. Ternyata menarik ya, sekalipun narasinya adalah narasi pembangunan infrastruktur, dari sisi transfer khusus, berarti transfer khusus ini kalau saya sedikit ya dengan bahasa tentu tidak benar ini ya. Nyinyir ya ini suka-sukanya pusat lah milih daerah mana bidang apa. Itu ternyata tetap dana alokasi non fisik yang besar. Yang orange itu, yang biru itu fisik. Nah, jadi kan tidak sempat memang 2015, 16, 2 tahun sama tadi dengan kecenderungan garis besarnya itu memang pemerintahan Presiden Jokowi betul-betul ingin melaksanakan janjinya, ingin melaksanakan rencananya untuk mendorong ke daerah kenceng ya. Salah satunya alokasi khusus fisik. Tadi kita lihat juga keseluruhan transfer ke daerah. Tapi 2017 sudah langsung turun dan stuck di tahun-tahun berikutnya. Dengan nilai yang kalau nilainya stuck itu, sementara Anda harus membayangkan ya bahwa terjadi kenaikan kan biaya. Ya, jadi biaya buat MCK kah, buat jalan di desa kah, di daerah kah, atau jalan provinsi, kabupaten, ya kan ada kenaikan biaya pasti dari tahun ke tahun. Kalau nilainya tetap, duit yang dikirim tetap itu berarti menurun. Apalagi kalau turun, kira-kira gampangannya begitulah. Nah, Anda lihat itu. Nah, apa yang dimaksud dengan alokasi fisik? Nah, lihat di atas. Fisik itu macam-macam, tapi di sini oleh APBN dijelaskan ada fisik yang terkait pendidikan. Berarti kan bisa gedung sekolahan, gedung pelatihan apa, bisa kesehatan, air minum, sanitasi, seluruhnya hampir. Nah, itu fisik. Nah, sementara yang non fisik yang besar ya BOS gitu ya. BOS itu udah paling besar. Ya, separuh lah BOS itu. Jadi lalu ada BOP itu mirip dengan BOS ya, baik untuk PAUD maupun untuk pendidikan kesetaraan. Lalu tunjangan guru itu juga besarnya hampir sama dengan BOS. Jadi istilah alokasi khusus non fisik ini besar juga lebih karena peralihan bahwa dulu ya, bukan sekarang-sekarang, wewenang yang menjadi wewenang daerah. Jadi BOS itu kan ke daerah, dan beberapa kali perubahan provinsi maupun kabupaten kota. Lalu tunjangan guru ASN daerah ya.
Sehingga kalau seperti ini kita mungkin bisa bertanya-tanya bahwa ini desentralisasinya hanya desentralisasi administrasi apa bukan? Apa mendasar? Jadi betul daerah dikasih banyak dana, sempat lah sekarang berkurang, tapi ya lebih administrasi saja sudah untuknya untuk apa-apanya udah jelas kok. Nah, kecuali tadi bagi hasil pajak dengan bagi hasil sumber daya alam itu lebih terserah daerahnya kan. Nah, tapi yang lain-lain di AU, di AK, fisik maupun non fisik, di AU itu betul juga secara normatif terserah daerah. Tapi nanti dalam pelaksanakan daerah juga karena itu alasannya ada, ya terkait dengan alasan-alasan itu. Dan makin ke sini, terutama sejak pandemi, itu daerah keleluasannya untuk memakai dalam arti memindah-mindah tidak lagi leluasa. Ada earmarking, ada tagging, ya. Artinya ini untuk 8% untuk apa namanya pandemi misalnya. Nah, harus dilakukan. Dulu lebih leluasa. Nah, ini yang dana desa. Nah, maka dari cara-cara melihat seperti ini, saya ingin mengambil. Dana desa juga kelihatan itu naik, kemudian stuck di 2019 sampai 2021 dan sedikit turun di 2022. Nah, pada saat 2020 sampai 2022 yang stuck itu pun dana desa sudah banyak dicampuri kebijakannya oleh pusat. Dicampur itu artinya ini harus untuk ini, harus untuk BLT, harus untuk ini. Ada peraturan-peraturannya sehingga di lapangan memang masih ada beberapa kebingungannya. Tapi pemerintah juga kadang punya alasan karena waktu diberi kebebasan yang leluasa sebelum pandemi banyak laporan tentang desa yang menyalahgunakan. Nah, di sini kita sedang berhadapan dengan negara yang daerahnya banyak, desanya banyak. Nah, termasuk ketika ada pengereman alokasi keseluruhan tema kita ini, alasan-alasan dibangun nih sudah hampir setahun lebih. Coba Anda perhatikan di pernyataan-pernyataan, terutama pejabat Kementerian Keuangan, termasuk menterinya, bahwa daerah ini tidak cepat merealisasikan, dananya malah diparkir, dan seterusnya. Itu generik. Kalau kita lihat tadi pembagiannya alokasi umum, pembagiannya dana bagi hasil kan beda-beda. Kalau yang alokasi khusus ya tidak mungkin diparkir, itu sudah ada peruntukannya. Dana desa juga mungkin agak sulit. Nah, ketika alokasi umum sama, nah yang banyak yang urusan tidak direalisasi secara cepat apa itu yang bagi hasil. Nah, di situ lalu apakah bisa melakukan penilaian atas dasar sebutlah 20 kabupaten dari 504, 1-2 provinsi dari 34 yang mengalami pengendapan duitnya idle, ditaruh untuk menilai ke 500-an kabupaten kota. Begitu juga dengan 34 provinsi kan nggak bisa. Wajarlah Kalimantan Timur, bukan wajar ya, wajar ini bukan berarti benar maksud saya. Ya dimungkinkan dia tidak optimal belanjanya, duitnya kebanyakan gitu. Tetapi beberapa daerah tidak mengalami itu ya. Lalu bagaimana daerah-daerah yang disiplin dapat transfer dari pusat, lalu juga dari pendapatan asli daerahnya, dia lalu sudah bekerja keras, ikut terhukum akibat beberapa daerah yang lain. Itu sama dengan orang kalau datang ke forum yang awal, ya kita nunggu yang belum datang ya, kan yang dihukum yang datang awal, malah yang terlambat nggak kena hukuman, kira-kira gitu. Nah, menurut saya nggak pas. Menurut saya nggak pas. Sebetulnya kita tetap kembali ke tema semula. Ini berarti ada semangat mengurangi desentralisasi ke daerah, lebih mensentralisasi kembali anggaran. Nah, dalam beberapa pemberitaan terakhir, undang-undang yang di nomor 1 tahun 2022 yang baru ditetapkan tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah, dikatakan memang banyak hal yang ingin diperbaiki secara paradigmatik. Mungkin termasuk yang tadi saya kritikkan. Tetapi rinciannya kan belum pasti itu. Rincian di undang-undang ada, tetapi perlu ada perubahan, ada peraturan-peraturan pelaksanaan yang masih diolah. Cuma tetap saya bacanya ini malah jadi kayak makin sentralisasi. Dan salah satu yang perlu dikaji juga ketika ditetapkan Undang-Undang HKPD nomor 1 2022 ini kan
dia menyatakan yang nomor 33 2004 itu tidak berlaku, tentang pajak daerah dan retribusi 2009 juga tidak berlaku. Nantinya ya, sejak ditetapkan. Lalu Undang-Undang Cipta Kerja yang baru setahun yang lalu, setelah 1,5 tahun ditetapkan, ada pasal-pasal terkait dengan urusan keuangan daerah ini juga dinyatakan tidak berlaku. Belum 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 juga ada undang-undang peraturan turunannya sudah tidak berlaku. Nah, saya kira untuk hal-hal yang sifatnya keuangan negara ya, baik keuangan negara itu keuangan pusat maupun daerah dengan cara seperti itu, patut dong saya sebagai pembelajar ekonomi bertanya-tanya, ini bagaimana sih maunya? Kita ini mau keuangan yang seperti apa? Nah, saya khawatir pusat semakin sentralisasi, ditambah isu terbaru ya. Nanti bahkan beberapa ratus ya mungkin 200 atau 100 berapa dari kepala daerah itu PLT, karena ada undang-undang pemilu yang menggeser mereka untuk harus diganti, tapi belum ada pilkada. Bisa kebayang nggak kalau sekitar hampir 200 kepala daerah PLT, ya berapapun jatah yang diberikan ya ngapain protes kan? Dia tidak dipilih oleh rakyat, dia dipilih oleh pemerintah pusat, oleh Mendagri, oleh Presiden. Ya protes ya gimana? Maka menurut saya bersiaplah daerah-daerah akan memperoleh alokasi yang lebih ketat. Kalau saya tidak ingin mengatakan berkurang, lebih ketat, dan tidak hanya nilainya, tetapi banyak yang di earmark bahwa daerah dikasih, tapi untuk ini loh. Nah, kalau begitu ya kenapa nggak sekalian pusat saja semuanya? Ya itu bercandanya. Nah, mudah-mudahan kawan-kawan pemirsa dan pembelajar ekonomi ini menggali lebih lanjut ya. Ini banyak di detailnya. Saya juga belum sempat. Kita berharap ada kejelasan, ketegasan arah dari desentralisasi atau sentralisasi keuangan negara kita yang tentu harus seiring dengan mestinya adalah peningkatan desentralisasi politik, demokratisasi, dan seterusnya, biar searah. Dan yang lebih pokok dari semua ini, arah dari semuanya secara ekonomi adalah apakah seluruh rakyat Indonesia mengalami peningkatan kesejahteraan. Kesejahteraan itu ya pendapatannya, ya layanan publiknya. Nah, terkait dengan ini terutama sekali desentralisasi keuangan daerah atau apapun kebijakannya, ukurannya mestinya adalah apakah rakyat-rakyat secara merata makin memperoleh layanan publik yang layak dari pemerintah. Itu ukurannya. Yang kita bahas tadi adalah gambaran-gambaran besar tentang mekanisme saja. Saya belum masuk kepada yang sebenarnya lebih mendasar tadi. Belum tentu juga satu daerah yang dapat transfer daerah banyak, ya umpama Papua Barat, apakah efektif dalam konteks meningkatkan kesejahteraan penduduknya. Tentu bisa dibalik, ya, dapat saja mereka begitu, apalagi kalau nggak dikasih. Nah, disinilah seni pembelajaran kita, seni pengelolaan buat yang berkuasa, buat yang menentukan, dan mudah-mudahan kita sebagai bangsa yang memiliki penduduk sangat banyak, daerah yang sangat luas, ini menemukan pola-pola, cara-cara, dan itu dilakukan secara konsisten yang dalam jangka menengah dan panjang itu mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Dan dalam jangka pendek ini setidak-tidaknya jangan sampai menyusahkan lebih lanjut kondisi rakyat yang sebagian besar sudah susah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.